Kali ini saya akan mereview koleksi kris pilihan lagi milik Kang Yuda dengan estimasi nom-noman. Kita buka pusakanya. Bismillah. Wih, istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu, salam budaya untuk kita semua. Bersama saya Kang Yuda di Niskala Nusantara. Setelah sebelumnya kita mereview koleksi kris pilihan dengan estimasi Bali Lombok, kali ini saya akan mereview koleksi kris pilihan lagi milik Kang Yuda dengan estimasi nom-noman. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu nom-noman itu era apa, ya, nom-noman itu adalah era-era keraton, teman-teman. Mulai dari tahun 1700-an sampai tahun 1900-an sebelum kemerdekaan. Yang disebut era PB atau HB atau Mangku Bumen atau Paku Alaman. Nah, itu masuk kategori era nom-noman. Di depan saya sudah ada beberapa kris koleksi saya pribadi yang saya pilih untuk saya review dan mungkin teman-teman bisa nikmati bersama. Teman-teman pun setelah saya review boleh kasih penilaian mengenai kris yang saya review di sini. Oke, kita mulai dari pusaka nom-noman yang pertama. Kita buka ya. Bismillah. Nah, ini kita langsung keluarkan pusaka yang super. Ya. Mengapa saya bilang super? Teman-teman bisa lihat mulai dari sandangannya. Ya. Sandangannya ini sangat istimewa dengan warangka Gayaman Surakarta, ya. Pendoknya belewah model cukitan lapis perak. Dan yang istimewanya lagi adalah di bagian mendak, teman-teman. Mendaknya ini full perak dengan dihiasi batu inten, ya. Dan gak kalah istimewanya lagi adalah di bagian kayu dari warangkanya. Ini adalah kayu cendana wangi kelas grade S+, yang bisa dibilang begini pun langsung tercium wanginya. Dan ini memang warangka bawaan lawas dan lamen. Kita buka pusakanya. Bismillah. Wih. Teman bisa lihat, pusaka ini bergaya PB dan memiliki estimasi yang biasa disebut adalah PB7. Kita jelaskan mengenai dapurnya. Dengan dapur masuk kategori Panji Paniwer dengan pamor wos utah. Pamornya ini tidak nerjang landep ya teman-teman ya. Dipercaya ya nerjang landep ini mungkin kalau di era-era keratonan, di era-era Jawa Tengahan ya teman-teman, di abad-abad pertengahan itu. Ya dipercaya kalau krisnya nggak nerjang landep, tandanya empunya mutakhir. Atau memang sesuai pakem, jadi tidak berlebihan. Nah, tapi itu menurut pemahaman beberapa orang dan juga ada yang meyakini walaupun memang terjang landep tapi krisnya istimewa, filosofinya itu is no problem. Nah, teman-teman bisa lihat sudah ada yang bling-bling emas ya teman-teman. Ini adalah seperti model wedana ya. Tuh, cakep teman-teman. Dan di bagiannya nih masuk, teman-teman bisa lihat ya di bagian bawah gonjonya. Ya, ini ada yang namanya berlian tretes teman-teman. Ya, jadi kinatah tretes berlian. Ya, nanti mungkin di zoom ya atau mungkin di review terlihat ya. Jadi memang ini berliannya bawaan. Ya, looknya look 11 dapurnya Panji Paniwen dengan kinatah wedana ya dan tretes berlian. Teman-teman pasti sudah mengira bahwasannya kris ini adalah kris super istimewa.
Ya, yang saya yakin kalau sudah yang model seperti ini teman-teman, saya meyakini bahwasannya ini adalah bukan garap sembarang. Garap sip bahasanya. Garap yang memang dulunya diperuntukkan untuk seorang pembesar atau memang kelasnya bangsawan, apalagi dengan logo 11 dapur Panji Paniwen, memang lambang kebangsawanan dan juga lambang dari kewibawaan tertinggi. Ya. Sangat istimewa, cantik, dan memang ini kelasnya kategori kolektor item yang memang tidak semudah itu didapatkan kris-kris yang di era sekarang ini ya, kris seperti ini. Ya. Luar biasa, sandangan krisnya luar biasa. Ini baru namanya kolektor item. Kita lanjut ke kris selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi setelah dari eranya PB, kita lanjut ke eranya yang sebelahnya ya. Jadi Kinata dilawan dengan Kinata. Oke, ini dia. Kita buka. Ini nggak kalah keren teman-teman. Ya biasanya mungkin yang keren-keren kan belakangan ini. Kita langsung duluin semua. Ya. Nah ini dia teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini sandangannya sudah sangat enak ya dipandang. Ya, kita jelaskan warangkanya. Warangkanya masuk kategori berangga Jogja. Dengan pendoknya juga sangat istimewa, perak teman-teman. Ya, mendaknya juga istimewa, sama masih batu inten ya lapisnya. Tuh. Dan juga kayunya masuk kategori kayu Timoho. Di beberapa era, terutama era-era pertengahan, kayu cendana wangi, kayu Timoho, dan beberapa kayu lainnya itu sangat disakralkan untuk menempati atau dijadikan sandangan keris. Ya. Kita buka pusakanya. Bismillah. Wih, istimewa. Ini sengaja teman-teman, saya belum minyakin teman-teman, biar teman-teman tahu kondisi aslinya seperti apa. Ini dia, kris Singo Barong. Ada juga yang menyebut, beberapa orang sebutannya Singo Kilin karena di bagian belakangnya itu seperti ada bulu-bulu. Tapi ini menurut keyakinan saya masuk kategori Singo Barong. Yang antiknya lagi teman-teman, pusaka ini memiliki look 5. Memang rata-rata Singo Barong itu memiliki pakem look 5 teman-teman. Karena melambangkan kepemimpinan. Juga yang istimewanya teman-teman, yang mungkin banyak orang-orang juga paham ya, atau mungkin teman-teman belum paham gitu ya. Di bagian mut-mutannya ini adalah mut-mutan mustiko atau mustika. Ya. Ini beberapa kali sempat saya diskusikan oleh para pecinta budaya, terutama ya pelestari budaya yang memang ya teman-teman mencintai Tosan Aji dan paham tentang pusaka nom-noman. Biasanya di era dulu di HB. Kenapa dikasih mut-mutan mustika? Ya, untuk perlambang tindih dan perlindungan secara turun menurun. Jadi sudah dipersiapkan untuk memang anak cucunya nanti kelak. Karena Singo Barong ini adalah keris kepemimpinan dengan Kinata emas murni, pamornya wos utah, ya, look 5 yang sangat luas, ya, kurang istimewa apalagi teman-teman pusaka ini. Maka dari itu ini pusaka bisa dibilang kategori memang pusaka kelas pemimpin tertinggi. Teman bisa lihat ya, pasti beda ya singonya itu, pasti beda. Wow, Siti mewah. Garap-garap dalam namanya ya. Dengan estimasinya diperkirakan HB7. HB7 Sultan Sugih, teman-teman. Ya, yang dipercaya dulu atau dikenal sebagai sultan yang paling memiliki harta berlimpah dan karena memiliki pabrik gula yang sangat banyak dan tidak mudah diusik oleh Belanda. Makanya di era tersebut adalah era-era kemakmuran. Ya HB5 Rio Kusuman dan HB7 Sultan Sugih, seperti itu. Istimewa. Ya, ini adalah keris kelas ningrat, teman-teman. Ya, kita masukkan lagi. Pusakanya. Nah, next ya, kita pergi dari PB, HB lalu ke PB lagi. Ya. Kita buka pusaka selanjutnya. Bismillah. Boleh. Istimewa, teman-teman.
Ya, teman-teman kita bisa jelaskan dulu dari warangkanya Gayaman Surakarta dengan pendok belewah ya, model-model kemalo merah teman-teman ya. Tuh, dan kayunya kayu iras teman-teman. Istimewa teman-teman. Ya, kita review pusakanya ya. Sandangannya sudah oke sekali, enak. Dan ini pusakanya bukan kelas kaleng-kaleng biasa teman-teman. Tapi ini kembali lagi masih kelas kepemimpinan. Jadi pusaka ini ya masuk kategori dapur Mundarang. Dengan pamornya, kalau saya teman-teman atau kalau teman-teman punya perbandingan lainnya silakan. Kalau saya masuk kategori pamor Wahyu Tumurun ya dengan Rojo Gundolo, dan ini masuk kategori era PB Sepuh atau PB awal teman-teman. Ya, mulai peralihan dari Kartasura ya Mangkurat itu jadi PB awal. Seperti itu. Dan ini sangat gagah ngegodong puhung ya. Dan Mundarang tersendiri memang salah satu keris yang tidak sembarang juga teman-teman dimiliki oleh para leluhur kita terdahulu teman-teman. Apalagi di era nom-noman itu sangat disakralkan keris-keris seperti ini. Tidak sembarang orang. Maka dari itu ini sangat cantik, gagah ya. Dan ini pusaka yang bisa dibilang kalau dipegang itu seperti kita itu ikut wibawanya kena teman-teman ya. Nah maka itu pusaka Mundarang yang sangat istimewa, top grade S. Ya, kita lanjut ke pusaka lainnya teman-teman, dan ini yang terakhir ya, nggak kalah keren juga ya, PB lagi ya, Hamangkubuwono ya teman-teman. Ada yang nanya, Kang PB itu artinya apa, HB itu artinya apa? PB itu Paku Buwono ya, Paku Buwana. Atau kalau memangnya teman-teman nanya HB itu apa, Hamangkubuwono ya, seperti itu. Nah ini ya teman-teman pusakanya. Keris ini memiliki ya pasti kalau HB itu ya memang model-model warangkaannya teman-teman ya. Ya sederhana teman-teman. Tapi enak dipandang, yaitu dengan warangka Gayaman Yogyakarta ya. Pendoknya juga masih belewahan kemalo ya, sama ya. Tuh ya sama. Ya, dengan kayunya kayu Timongo teman-teman. Istimewa. Oke, kita buka pusakanya. Bismillah. Wih, wah istimewa teman-teman. Ya kalau kita lihat teman-teman, ini pusaka dengan look 9 ya, sogokan 2, greneng ya, serawean. Masuk kategori dapur yang bisa dibilang tergolong langka, yaitu Jaruman look 9 ya. Jaruman, wow, Jaruman itu tidak sembarang orang juga ya teman-teman ya yang punya ya. Untuk beberapa orang menyebutnya ini pamor pancuran emas, atau juga bisa masuk kategori pamor sodo saler ya. Yang bikin antiknya keris ini teman-teman bisa lihat ya, seperti ada pamor titik di bagian belakang ya, kecil teman-teman tuh ya, seperti tambal kecil tapi di luar sogokan ya teman-teman. Dan besinya sangat pulen. Masuk kategori era HB awal, HB sepuh ya, sangat utuh, Jaruman. Dan ini lambang kemuliaan. Jaruman itu lambang spiritualitas, lambang kemuliaan, dan lambang pengharapan tertinggi ya. Nah keris-keris HB sepuh itu memang mirip seperti keris-keris dari era-eranya Senopaten ya teman-teman ya, mirip-mirip kayak era-era pokoknya leluhur sebelumnya karena mengadopsi ya. Dan ini teman bisa lihat ya, besinya pulen ya, agak kehijauan ya, tetap mengutamakan konsistensi ya, yang tidak terlalu glamor tapi memiliki isi seperti itu. Isi dalam artian makna dan filosofinya luar biasa. Bahkan ritualisasi dari HB tersendiri masih dijaga hingga saat ini. Ya, ini sangat-sangat istimewa. Ya. Dari keempat keris ini ya teman-teman yang sudah saya review, pasti teman-teman banyak menimbulkan pertanyaan, banyak menimbulkan perdebatan. Ya, bahwasannya saya meyakini setiap saya mereview keris-keris nom-noman terutama gitu ya, itu selalu dijadikan perdebatan karena memang nom-noman itu ada kemiripan dengan pusaka-pusaka yang mungkin garap alus kamardikan. Akan tapi kami Niskala
ya, dengan jam terbang kami, ya, dengan pengalaman kami dan dengan diskusi kami dari berbagai macam pihak, kami selalu mempelajari lebih dalam, tidak sembarang mereview karena tujuan kami itu untuk edukasi. Jangan sampai salah mengedukasi. Kalau saya review, berarti tandanya saya menyesatkan teman-teman semua. Ya, ininya yang saya review ini adalah pusaka-pusaka pilihan terbaik yang menurut pandangan saya ini masuk kategori era, estimasi, PB dan HB atau nom-noman. Terlepas teman-teman percaya atau tidak, ya, terlepas teman-teman percaya atau tidak, atau mungkin kurang yakin dengan saya, tapi saya punya prinsip bahwasannya ini pusaka asli, original, 1000% sepuh, ya, PB sepuh dan PB, ya, seperti itu. Oke teman-teman semua, ya, semoga teman-teman bisa menambah pengetahuan, juga mungkin menambah informasi mengenai pusaka-pusaka yang pelan-pelan mungkin teman-teman pelajari. Kalau teman-teman berminat, ya, atau ingin mengalir pusaka-pusaka yang saya review, silakan langsung ke WhatsApp admin, ya, yang ada di sini. Juga berikan penilaian mengenai pusaka-pusaka yang sudah saya review menurut pandangan teman-teman dengan hati yang bersih, jangan dengan kebencian, karena tidak akan bertemu esoterinya dan juga penilaian sesungguhnya. Mungkin itu aja teman-teman, sekian dari saya, terima kasih. Salam Tosan Aji Nusantara, guyup, rukun, dan setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, salam budaya. Salam Tosan Aji Nusantara, jaya!